Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025. Nomor induk mahasiswa saya 25031088. Hari ini insya Allah hari Selasa bertepatan tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN di kelas 10 MA Darul Huda, Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Alhamdulillah kelihatannya masih semangat-semangat pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi pembelajaran dan memberikan kelancaran pada pagi hari ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk berdoa silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Berdoa silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui kehadiran kalian, Bapak akan membacakan absen. Sekarang hari apa? Hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Oke, Bapak akan membacakan absen. Yang pertama, Saskia Syifa Mutiara Hadiro. Herlanida Ghifari Nur Aini. Oke. Rahma Nabila Damayanti. Sakit? Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Ngomong-ngomong sakit apa? Panas. Oke, sakit panas. Kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan lekas sembuh. Penyakitnya segera dibuang. Oke, Allahumma Rabbana si adhibil ba'sa asfiha anta safi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi yang baru, Bapak ingin bertanya materi yang telah disampaikan sebelumnya, ya, yaitu materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, Bapak ingin bertanya, ya, pelajaran yang telah disampaikan kemarin. Ada 2 suku yang sering bertikai sebelum kedatangan Islam. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Sebutkan 2 suku atau kabilah yang sering bertikai pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Cung, angkat tangan. Zaskia, sebutkan. Suku Aus dan Khazraj.
Nah, suku Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang rajin apa? Rajin bertikai, bukan rajin menabung. Betul, bukan rajin menabung, tapi rajin bertikai. Oke, baiklah. Sebelum lanjut kepada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, Bapak ingin mengetahui atau ingin minta kesemangatannya dalam belajar. Oke, siap? Siap. Oke, siap? Siap. Oke, siap? Siap. Oke. Apa kabar Darul Huda? Sekali lagi, apa kabar Darul Huda? Hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Materi yang akan kita pelajari. Oke. Next. Sebelum kita materi, kita perhatikan layar di depan, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini capaian pembelajaran. Next. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: satu, menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Yang kedua, dalam tujuan pembelajaran, menganalisis kebijakan dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, yang terakhir, menemukan ibroh atau hikmah dari kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Oke. Next. Lingkup kegiatan pembelajaran kita nanti tidak akan jauh tentang ini, lingkup kegiatan. Yang pertama, kita akan berdiskusi. Oke? Berdiskusi antar kelompok. Yang kedua, presentasi. Yang terakhir apa? Game based turnamen. Oke? Oke. Baiklah. Next. Tolong perhatikan. Perhatikan gambar di layar. Kira-kira ini mushaf apa? Mushaf Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke. Next. Jawablah. Apa yang kalian ketahui tentang pembukuan kitab pada gambar tersebut? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang pembukuan kitab tersebut? Berarti tadi pembukuan kitab apa? Kitab Al-Quran. Next. Yang kedua, pada masa siapakah pembukuan kitab pada gambar tersebut dilakukan? Pada masa siapa? Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Oke, next. Pada masa siapakah pembukuan kitab pada gambar tersebut disempurnakan? Pada masa Utsman bin Affan. Oke, baiklah. Yang selanjutnya,
Sebutkan 4 khalifah yang menggantikan kepemimpinan umat Islam pada masa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Coba Bapak memilih 1 orang untuk menyebutkan. Herlanida. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelumnya, marilah kita perhatikan sama-sama video berikut ini. Kita semua tahu bahwa Al-Quran di masa Rasulullah dituliskan di berbagai benda dan tersebar di antara para sahabat. Lalu, bagaimana Al-Quran bisa dibukukan? Assalamualaikum sahabat, kali ini kita akan membahas sejarah pengumpulan Al-Quran. Baiklah, adik-adikku sekalian, sebelum pembagian kelompok, Bapak ingin meminta salah satu di antara kalian yang berani menguji mentalnya untuk mengomentari video di depan. Silakan maju ke depan. Yang berani akan saya kasih hadiah. Yang berani komentar tentang video tadi, hadiahnya Rp10.000. Yang berani, silakan maju ke depan. Silakan. Setelah saya menonton video ini, saya silakan di sebelah sini, di tengah. Baik, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengomentari video tersebut. Menurut saya, setelah saya melihat video tersebut, penjelasannya cukup baik. Saya jadi mengerti bagaimana pembukuan Al-Quran dari zaman Khulafaur Rasyidin ke zaman modern, zaman sekarang. Jadi saya tahu bagaimana perjalanan Al-Quran sebelum dibukukan, kayak seperti banyak tulisannya itu di benda-benda kayak gitu. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, berarti kita akan melanjutkan. Sekarang pembagian kelompok. Oke? Sebelum kita bagi, carilah sebuah kertas yang sudah Bapak atau Ustadz sebar di luar, yakni di kelas samping. Nanti setelah mendapatkan, bawa ke sini, ya. Kemudian carilah pasangan kelompoknya masing-masing. Ambil 1, ya. Tidak boleh membuka di sana. Ambil 1, masing-masing orang mengambil 1 kertas di samping. Oke. Kita mulai. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang mulai dari Reksa. Silakan keluar ambil kertas. Oh iya, sendiri-sendiri. Di kelas 4. Selanjutnya, Kang Aura. Silakan ambil. Oke, sekarang masing-masing buka kertasnya, diangkat. 1, 2, 3. Angkat. Oke. Ada? Sudah ada nomornya? Ada. Oke. Sekarang kelompok 1, 4 orang. Sebelah sini. Kelompok 1 ngumpul di sini. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Silakan pindah ke sini. Kelompok 3 di sini. Ayo silakan.
Masing-masing kelompok Bapak akan bagikan map ya. Satu-satu. Wow, merah. Merah, ini warna? Tapi yang kuning, Pak. Hah? Warna yang kuning. Bapak akan membagikan materi dan LG, yo. LKPD-nya. Silakan didiskusikan materinya. Nah, ditulis. Silakan. Nah. Silahkan baca materinya. Yang perlu dirangkum ditulis di sana, silakan. Iya, boleh dibuka. Nah. Ya, Bapak kasih waktu sampai 10 menit. Ya, angka 10 menit. Silahkan. Silahkan dibaca, ditulis. LKPD. Udah ada tulis saja di sini ya. Nah, silahkan ditulis. Silahkan didiskusikan. Ayo. Di sela-sela kalian merangkum ya dalam catatan, Bapak akan menilai kekompakan dan kesemangatan kalian. Oke? Siapa yang siap silakan. Kelompok 1? Kelompok 1 ya, siap maju ke depan ya, siap. Bapak Satu orang cukup? 2 orang ya? Dua. Ada yang nemenin? 2? Oke, 2. Oke. Ya. Oke. Silakan. Bismillah dan yo. Ya, yang lain silakan menyimak sambil menyimak yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya kami berdua di sini akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok 1. Oke. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tuliskan hasil analisis kalian tentang proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, ia tidak menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, di sana Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu dari 2 orang muhajirin yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akan tetapi keduanya menolak. Justru keduanya menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian kenapa mereka berdua menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq pertama, orang kepercayaan Rasul, membenarkan peristiwa Isra Miraj, termasuk as-sabiqunal awwalun, paling setia menemani Rasul. Tidak ada peperangan yang tidak diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat paling hartawan dan dermawan, dan ketika diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yaitu pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yang kedua, apa saja kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya, memerangi kaum murtad dan yang enggan bayar zakat. Memberantas nabi palsu, memodifikasi Al-Quran dan memperluas dakwah Islam. Oke. Lanjut. Yang ketiga, temukan ibrah atau hikmah kebijakan pada masa kepemimpinan beliau. Jawabannya, yang pertama ketakwaannya, kesederhanaannya, kejujuran, bijaksana, dermawan dan setia. Udah? Sudah. Oke, udah kita kasih aplaus bersama-sama. Ayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan, beri tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum pada materi selanjutnya, Bapak pingin untuk kesemangatannya kembali lagi kepada seperti pertama. Oke? Silakan berikan kesemangatannya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi.
terima kasih atas partisipasinya untuk mendengar. Nih. Oke, tenang, masih ada satu games, oke? Sebelum kita mulai, tolong masing-masing kelompok, masing-masing kelompok, mapnya masih ada mapnya? Oke, masih. Sekarang mapnya tempelkan di depan. Ya, masing-masing di situ sudah ada double stipnya. Silakan ditempel. Jangan dikasih kertas. Nah, ditempel. Silakan untuk hasil diskusinya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sini dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Nah, siap. Itu silakan kosong ditempel. Iya, buka terus ditempel. Yang rapi di depan. Ayo. Oke. Silakan ditempel yang rapi. Contoh. Silakan dibuka, dibuka masing-masing bergeser. Ayo. Kayak gini Pak. Ketinggian nggak? Apa? Ayo kamu sebelah sana. Ayo sisinya. Ya, yang rapi, yang rapi. Sok, ya. Sok tempel ke sisi, takut kurang. Abah Harina sebelah sini, Abah Harina. Sebelah sini. Reksa jangan terlalu tinggi, ke bawah. Luruskan. Awal ketinggian. Ayo ke bawah. Segini. Ini luruskan ke samping. Ini luruskan. Sayap. Aku dulu, kamu di sini, aku di sini. Enggak apa-apa. Ngurut dah. 4, 3, 2, 1. Silakan. Udah Pak. Ya. Masing-masing kelompok akan saya bagikan sebuah kertas. Cocokkan pertanyaan dan jawabannya. Yang sudah bisa langsung silahkan tempel ke depan. Oke? Ya, ini mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Oke? Ya, kalau sudah menemukan pertanyaan dan jawabannya sudah pas, silakan langsung tempel di depan. Ini kelompok 1. Silahkan. Silakan. Buka. Nah, silakan. Yang lebih cepat selesai, Bapak kasih hadiah 10.000. Lumayan buat beli es. Ya. Di situ sudah ada jawaban. Bapak permisi. Siap. Ngapain tadi nempel? Cocokkan jawabannya, langsung tempel ke depan. Oke? Di sini, oke? Oke. Apanya? Ya, yang sudah silakan tempel di depan. Ya, langsung maju, silakan tempel. Ayo silakan. Siapa yang selesai duluan? Ayo. Awas jangan sampai jatuh. Ayo, siapa yang lebih duluan? Silakan ambil hadiahnya. Silakan semuanya, boleh. Silakan ngacung yang sudah kelompok berapa?
Ayo. Ayo, awas hati-hati. Ambil itu. Ambil. Ayo, awas hati-hati jatuh. Ayo. Langsung. Oke, kelompok cewek. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 yang selesai duluan, kelompok berapa? Kelompok 3. Terus kelompok 1. Setelah kelompok 3, kelompok 1. Terus 4. Yang terakhir 2 berarti ya? Oke. Nah, mana? Hah? Ayo Jad. Mana? Ya udah. Oh ya udah, nggak apa-apa kita semua. Sini. Oke, semuanya. Oke, terima kasih waktunya atas menempelkan jawaban-jawaban kuis dan jawaban-jawaban di atas. Oke, kita cek dulu ya soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Nabi palsu yang pernah muncul pada masa Abu Bakar siapa? Musailamah Al-Kadzab. Benar. Ini di mana ini teman? Yang kedua, Nabi palsu. Benar. Yang kelompok ini mana Nabi palsu? Oh, Musailamah Al-Kadzab, benar ya? Nabi palsu. Oke, kelompok ketiga, keempat. Mana? Nabi palsu yang pernah muncul pada masa Abu Bakar Siddiq, Musailamah Al-Kadzab. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, yang kedua. Ketua tim penyusun Al-Quran pada masa kebijakan pemerintah Utsman bin Affan siapa? Zaid bin Sabit. Oke, kelompok kedua di bawah Zaid bin Sabit. Oke, benar. Kelompok ketiga? 3. Oke, yang keempat? Kedua. Yang mana? Ini Zaid bin Sabit. Oke, tepuk tangan betul semua. Yang ketiga, siapa yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum wafat Nabi? Umar bin Khattab sebelum wafat Abu Bakar. Siapa yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti sebelum wafat? Abu Bakar. Soheh. Mana Abu Bakar? Mana? Ini nih. Oke, kelompok 3. Oh, yang ke-1. Oke, kelompok 4. Mana? Abu Bakar. Oke, beri tepuk tangan. Terus semua. Yang keempat. Apa alasan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain? Menikahi 2 putri Rasulullah. Menikahi 2 putri. Benar. Yang berapa? Yang kedua mana? Oh, ini. Oh iya. Yang kelompok yang ketiga? Oh betul. Yang keempat? Oh sama ya. Oke, tepuk tangan. Yang kelima. Apa julukan bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib? Asadullah atau
Singanya Allah, benar. Yang kelompok kedua asadullah. Kelompok ketiga asadullah. Kelompok keempat asadullah. Oke, yang selanjutnya, salah satu kebijakan dan strategi dakwah yang digunakan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi kaum murtad atau nabi palsu. Betul. Mana nabi palsu? Mana? Mana? Itu. Memerangi kaum murtad. Ya. Ini nomor 4. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3 di sebelah mana? Kelompok 2, Ustaz. Hah? Biru kelompok 2. Mana? Ini nggak ada jawabannya. Mana? Saya juga tadi Bapak. Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Bapak masukin ke kertas itu. Oh iya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya hamba manusia biasa. Iya. Yang keempat. Mana yang keempat? Kelompok 1, Bapak. Ini apa julukan bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib? Oh? Itu Pak, itu yang orang itu murtad. Mana? Abu Bakar. Itu. Kebijakan ini ya. Memerangi kaum murtad. Oke, betul semua. Oh, yang lanjut. Next. Salah satu kebijakan strategi dakwah yang digunakan Ali bin Abi Thalib adalah Pak, itu kelompok 1 salahnya Pak. Hah? Mana kelompok 1? Itu yang di bawah itu ada merah, biru, kuning. Baru yang terakhir. Salah urutan atau gimana? Oh, ini kelompok 1. Kelompok 4. Oke. Ya, tenang. Oke. Maksudnya pertama yang saya cek adalah kelompok yang dari Oke. Bisa dimaklum? Bisa. Oke, lanjut. Sekarang adalah salah satu kebijakan dan strategi dakwah yang digunakan Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang kompeten. Ini sama gak? Sama. Yang ini? Mana? Nih. Oke. Yang terakhir? Ini. Allahumma mantap. Yang selanjutnya Ibrah. Oh, tolong bantu ini. Ini tanggung jawab. Oke, nempel kembali. Salah satu Ibrah atau Ibrah. Ibroh atau hikmah atas perjuangan para khulafaur rasyidin adalah ketakwaan, kesederhanaan, ketulusan, dan mengutamakan kepentingan semua sama. Ya. Oke. Yang ke-8, kebijakan dan strategi penting Utsman bin Affan yang terkenal adalah kodifikasi standar isi Al-Qur'an. Makanya ada mushaf Utsmani. Ini mushaf apa? Mana? Yang itu tuh. Mana jawabannya? Ini ya. Yang ini? No, ini. Oke. Yang ini? Mana? Ini. Oke. Yang terakhir. Proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Ini mana? Musyawarah. Oke, sama. Oh, ini ya. Mana? Oh, ini? Ya, ini dia. Ini yang paling hoki ini. Sudah kelebihan mapnya. Oke, untuk semuanya kita beri tepuk tangan. Ayo. Baiklah, jawaban-jawaban ini akan Bapak bawa ke rumah untuk detailnya. Oke, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak ya? Boleh dong. What? Kalau lihat adalah kekurangan. Yes. Punya kekurangan dan kelebihan. Kita kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ini kelebihan gimana nih? Oke. Siap. Gamenya selesai.
Udah selesai. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini sebelum Bapak mengakhiri materi pelajaran pada hari ini, maka intinya, istimbatnya atau ringkasannya adalah tonggak kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tonggak kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Silakan kalian contoh para khalifah-khalifah sebelum kita, yang pintar, yang sederhana, atau yang dermawan dari Abu Bakarnya, kalau Umarnya dari kepemberaniannya, kalau Utsmannya dari pintar dagangnya, kalau Ali dari keilmuannya. Kalau kalian suatu saat nanti punya atau menjadi seorang pemimpin, maka 4 pilar ini penting untuk kalian punyai. Dari hartanya, kedermawannya, kepemimpinannya, terus keilmuannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada kali ini. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa. Sesungguhnya manusia akan menjadi bahan perbincangan bagi manusia yang hidup di zaman selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Marilah kita tutup sama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dilanjut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time. See you. Ya, silakan sekarang waktunya untuk istirahat. Silakan. Oke, thank you very much. Fun.